Gadis itu hanya memasukkan tangannya ke dalam air laut yang jernih. Namun, dia tidak menyangka hal aneh akan terjadi di detik berikutnya. Terlihat ikan-ikan kecil yang tak terhitung jumlahnya berenang ke arah gadis itu, seolah mendengar panggilan tertentu. Namun, para nelayan yang serakah tidak terlalu terkejut melihat pemandangan ini, karena setiap kali mereka membawa gadis itu melaut untuk memancing, mereka selalu pulang dengan hasil tangkapan melimpah, justru karena kemampuan istimewa gadis ini menghidupi hampir 100 penduduk pulau yang serakah dan tak kenal puas. Namun, rahasia gadis ini jauh lebih dari itu. Setiap pagi, antrean panjang mengular di depan rumah pasangan yang mengadopsi gadis itu. Karena siapapun yang pernah bersentuhan dengan gadis itu, tidak peduli penyakit apapun yang mereka derita, dapat disembuhkan oleh gadis itu. Bahkan, luka kecil di tubuh dapat sembuh dengan cepat terlihat oleh mata. Penduduk setempat memandang gadis itu sebagai juru selamat dan bahkan menganggapnya sebagai dewi. Justru kedatangan gadis itu membuat penduduk pulau hidup makmur dan bebas dari penyakit. Namun, seiring berjalannya waktu, desa yang damai ini terjerumus ke dalam perang saudara karena keegoisan dan keserakahan para nelayan. Suatu hari, Annie dan teman-temannya bermain di gunung. Tiba-tiba mereka menemukan sarang lebah besar di tanah. Anehnya, saat Annie perlahan mendekat, lebah-lebah yang sangat agresif itu justru hinggap di tangan Annie, seperti hewan peliharaan. Saat Annie menunjukkan pemandangan ajaib ini kepada teman-temannya, dia menyadari teman-temannya sedang diserang oleh kawanan lebah. Melihat temannya terluka, dia tidak menyangka di detik berikutnya, semua lebah di sekitar meledak dan mati. Kehilangan nyawa mereka selamanya. Teman-temannya tercengang melihat ini, bahkan Annie pun merasa tak percaya. Agar tidak dianggap monster, Annie meminta teman-temannya untuk merahasiakan ini. Jangan bilang siapa-siapa, ya. Baik, aku berjanji. Tak disangka, setelah kejadian ini, kemampuan istimewa Annie menghilang begitu saja. Dia tidak bisa lagi menyembuhkan penduduk setempat dengan kemampuannya. Hasil tangkapan nelayan pun sangat sedikit. Begitulah. Seminggu berlalu, penduduk setempat mulai gelisah. Mereka mengadakan rapat penduduk semalam suntuk. Mereka merasa sangat gelisah dan takut akan masa depan mereka. Keesokan paginya, mereka datang membawa hadiah untuk menghibur Annie. Mereka berdoa agar Annie segera memulihkan kekuatan ilahinya, berharap kemakmuran masa lalu kembali. Malam hari, Lisa sedang menenangkan Annie untuk tidur. Namun tanpa sengaja, dia melihat luka yang tergores di siang hari sembuh dengan cepat. Dengan gembira, dia segera memanggil suaminya. Tak disangka, suaminya juga terkejut melihat bekas luka di tangannya menghilang dengan cepat terlihat oleh mata. Saat itu juga, pasangan itu menyadari kemampuan penyembuhan Annie telah pulih. Untuk menyembuhkan Mei Yi yang menderita demensia, Lisa segera ingin memberitahukan kabar ini kepada Mei Yi, karena Mei Yi menderita demensia parah. Kondisinya terus memburuk beberapa hari ini, tanpa penyembuhan Annie. Namun, suaminya Nick menghentikannya karena Nick tahu, jika Mei Yi sadar kembali, maka semua penduduk pulau akan kembali memanfaatkan kemampuan Annie untuk keuntungan pribadi. Nick berkata bahwa kelahiran, penuaan, penyakit dan kematian adalah hukum alam, dan meminta istrinya untuk tidak ikut campur. Namun, istrinya tidak tega. Pada tengah malam, dia tetap mengundang Mei Yi ke rumah mereka. Dalam sekejap, demensia Mei Yi pun sembuh. Namun, hasil tangkapan nelayan sangat buruk. Segera, para nelayan mendatangi rumah Lisa untuk mengeluh. Ternyata, setelah Mei Yi sadar, dia membocorkan kabar bahwa kekuatan Annie telah pulih. Setelah menyaksikan bahwa Annie hanya bisa menggunakan kekuatan ilahinya saat tertidur, Mei Yi tiba-tiba mendapat ide berani. Tanpa berkata apa-apa, dia menyerahkan sebotol obat tidur kepada Nick, meminta Nick untuk membuat Annie tertidur lelap secara diam-diam. Dengan begitu, semua orang di pulau dapat terus menikmati anugerah dari surga. Awalnya Nick menolak, tetapi istrinya terus menghasutnya. Setelah dia tertidur, dia tidak akan tahu tidak akan terjadi apa. Akhirnya, Nick menyetujui hal ini. Ketika malam tiba dan semua orang tertidur, Lisa diam-diam menghancurkan obat tidur menjadi bubuk dan mencampurnya ke dalam gelas air Annie. Ketika Annie benar-benar tertidur lelap, dia mengangkat Annie ke tandu. Bersama penduduk lain membawa Annie ke tepi laut. Saat para nelayan memasang jaring di laut, dia langsung memeluk Annie dan berjalan ke laut. Perempuan itu menghancurkan pil tidur hingga menjadi bubuk, lalu mencampurnya ke dalam gelas air dan memberikannya pada putrinya. Setelah putrinya benar-benar tertidur lelap, dia mengikuti nelayan setempat membawa putrinya ke tepi laut, lalu memasukkan tangan Annie ke dalam air laut. Namun, alasan dia melakukan ini justru agar para nelayan bisa menangkap ikan. Benar saja, keesokan harinya, para nelayan sibuk mengolah hasil tangkapan ikan yang melimpah. Penduduk pulau juga menunjukkan senyum serakah. Namun, ketika Nick mengetahui hal ini, dia bertekad untuk membawa Annie pergi dari pulau ini. Dia tidak ingin lagi penduduk pulau memanfaatkan kemampuan khusus Annie untuk keuntungan pribadi. Dan pada saat yang sama, dokter di sampingnya juga memahami niat Nick. Dia juga berharap Annie tidak dikendalikan oleh orang serakah itu. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka berdua telah didengar oleh Bibi Mei yang tidak jauh dari sana. Malam itu terjadi hal yang mengerikan. Dokter baru saja pulang ke rumah dari klinik. Namun tiba-tiba, dia mendapati Bibi Mei sudah menunggunya di rumah. Dia sama sekali tidak
tidak tahu apa yang Bibi Mei lakukan di rumahnya. Jadi tanpa curiga dia meminum anggur merah yang dibuat Bibi Mei. Disangka detik berikutnya, Bibi Mei mulai bertingkah aneh, sambil berkata bahwa semua ini demi seluruh pulau. Awalnya, dokter tidak mengindahkan perkataan Bibi Mei. Namun setelah Bibi Mei berbalik pergi, tiba-tiba perut dokter terasa sakit yang luar biasa. Sebelum dia sempat bereaksi, dia terjatuh ke tanah sambil muntah. Selanjutnya, dia mengeluarkan busa dari mulutnya dan berhenti bernapas. Ternyata, Bibi Mei sudah meracuni anggur merah itu. Setelah semuanya kembali tenang, rumah dokter pun dilalap api yang berkobar. Semua bukti pun ikut musnah dilalap api. Setelah melihat rumah dokter dibakar, Nick seketika merasakan firasat buruk. Menyadari bahwa orang-orang di pulau ini sudah gila, Nick memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Seorang pria hanya melihat sebuah speedboat muncul di permukaan laut dan segera membunyikan alarm dengan gugup. Ternyata, yang datang adalah seorang polisi wanita dan seorang pekerja sosial dari panti asuhan. Mereka mendengar ada kasus pelecehan anak di pulau kecil ini dan segera meminta untuk membawa Annie dan keluarganya ke kantor polisi untuk penyelidikan. Tanpa diduga, hal ini langsung menimbulkan ketidakpuasan di kalangan nelayan. Bahkan ada yang mengangkat senapan berburu di tangan mereka dan bersikeras tidak membiarkan mereka membawa Annie pergi dari pulau. Ternyata Annie memiliki kemampuan khusus yang bisa memanggil ikan. Justru karena kemampuan ini, pulau itu bisa menghidupi hampir 100 nelayan. Jika Annie pergi, berarti mereka tidak akan bisa hidup makmur lagi. Dalam situasi genting, polisi wanita itu buru-buru mengeluarkan pistol untuk membela diri. Namun karena terlalu gugup, ia tidak sengaja menembakkan pistolnya dan mengenai Nick. Seketika, polisi wanita itu juga ditembak mati oleh nelayan. Setelah melihat pemandangan yang mengerikan itu, Bibi Mei segera membantu Nick yang tertembak masuk ke dalam rumah. Saat itu juga, Nick memohon pada Bibi Mei untuk menyelamatkan Annie. Namun Bibi Mei juga mengajukan satu permintaan, yaitu agar Nick membawa Annie untuk tinggal selamanya di pulau itu. Setelah mendapat jawaban dari Nick, Bibi Mei segera naik ke lantai atas, membawa segelas obat tidur, meminta Lisa untuk memaksa Annie meminumnya. Saat itu Annie sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Ia langsung ditindih di ranjang dan dipaksa diberi obat. Karena itu Annie berusaha sekuat tenaga. Seiring dengan suara jeritan yang memekakkan telinga, teman